semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton hari ini sehat, lagi dalam keadaan senang, didoain selalu semuanya berkah selalu pastinya. Hari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol sama bestie kita hari ini, jangan lupa di follow dulu nih, follow semua sosial medianya Bun Lifetainment, di subscribe juga YouTube channelnya Bun Lifetainment. Hari ini kita kedatangan seseorang dari orang jauh nih katanya sekarang. Nah, Today Edition ini kita bakal ngebahas soal woman and her dream sama Acha Septriasa. Hai Gi, apa kabar Acha? Baik. Seneng banget karena diajak bergabung di keluarga Bun Lifetainment. Seneng banget. Karena ini satu kesempatan ya buat kita perempuan-perempuan menyuarakan apa isi hati kita, aspirasi kita, dreams kita. Ya nggak? Thank you loh udah ngadain platform yang luar biasa banget, impactful kayak gini. Semoga banyak manfaatnya juga buat yang nonton, Iya. buat orang-orang di sekitar kita juga. Tapi kalau ngelihat Acha tuh ya, gue tuh inget banget waktu itu ngelihat Acha, wah Acha itu benar-benar pindah dari Indonesia, ngikut suami, tapi tetap bisa ibaratnya mengejar mimpinya gitu, jadi seorang aktris. Gimana sih, Ca? Maksud gue tuh kayak lo kan di sana kan pindah nih udah. Iya. Gue pikir lo bakal kayak ya udah jadi ibu rumah tangga aja Iya. gitu loh. Ternyata lo masih bisa juga ya itu dia melakukan apa yang lo suka gitu. Sebenarnya kayak mimpi itu nggak pernah mati ya. Kita kan cewek-cewek selalu kayak ada tanggung jawab ini itu. Apalagi kalau misalnya udah punya anak. Kayaknya tuh kita semua merasa kalau oh ruang kita pasti terbatas nih. Emang iya terbatas. Kayak misalnya orang yang menyusui jadi ibu, punya rumah tangga jadi istri yang belum punya anak aja pasti kita ada suami yang harus kita uruskan. Ada rumah yang harus kita beresin gitu. Tapi di satu sisi mimpi itu kan selalu di awang-awang kita ya. Selalu ada di pikiran-pikiran kita. Nah itu make sure banget kalau bestie ini semua harus tetap punya itu ya, ambisi yang tidak pernah mati, Cela. Jadi kayak ada di dalam diri gue yang kayak emang gak pernah hilang itu adalah ya seni itu tadi gitu kan. Gue memang dari dulu orangnya suka, sebelum tahu berakting itu kan memang suka berhayal, suka baca puisi, suka mendeklamasikan cerpen-cerpen, cerita-cerita gitu. Jadi akhirnya gitu, iya, dulunya. jadi gue tuh dulu sudah mengumpulkan kayak piala-piala. Sebelum gue ikut Gadis Sampul tuh ya, gue udah pernah ngikutin kejuaraan lomba puisi, terus habis itu lomba pidato, deklamasi. Jadi gue sangat dekat dengan sastra sebenarnya dari dulu. Oh begitu. Iya, terus akhirnya makanya pas di Sydney itu pun gue nggak berhenti ikut casting. Oh gitu, jadi lo tuh di Sydney tuh ada casting-casting lo ikut? Iya ada ikut dan nggak setiap saat dapet juga sih, baru sekali dapet. Tapi ya seterusnya nggak pernah mau berhenti gitu. Justru malah pengennya ada kesempatan di luar Indonesia pun pengennya diraih gitu kan. Karena kan sekarang kesempatan berkarya kita nggak hanya terpantau di Indonesia aja. Karena terpaku. dengan dunia digital ini kan kita jadi lebih bisa kayak terkoneksi dengan di luar Indonesia gitu. Lebih gampang go internasional. Gitu, jadi ya pokoknya ikut casting, terus habis itu kita buat klip-klip yang seru-seru buat isi YouTube sendiri. Terus ada juga kadang-kadang bikin skrip juga, menulis juga buat diri sendiri. Oh suka nulis juga? Iya suka nulis. Jadi kalau misalnya ada cerita-cerita nanti ada cerita boleh. yang Boleh bisa cerita dimanfaatkan. Tapi nama asli lo kan Jelita Septriasa. Iya. Kenapa jadi Acha sih? Jadi dulu itu Septriasa itu dari asanya, sebenarnya asanya itu acanya gitu. Oh, Asa itu gitu. kan hope ya, harapan. Jadi dulu itu sebenarnya dipanggil De Asa gitu kan. Tapi karena karena abang-abang anak ini pertama? anak Punya ketiga, kakak? anak ketiga dari 6. Jadi abang-abangku ini emang mereka semua tuh nggak bisa ngucapin asa gitu, Asya, kadang-kadang Asya, kadang-kadang Acha. Akhirnya ujung-ujungnya Acha. Acha, Ya udahlah jadi jadinya Acha. De Acha gitu. Oh gitu. Gitu. Nah lo sendiri mulai di dunia entertainment ini dari Gatsam apa sebelumnya? Dari Gatsam sih sebenarnya. Dari Gatsam. Jadi dulu 2003 ikut nggak lulus 90 bulan, terus habis itu 2004. Oh lo pernah nggak lolos? Iya. Gue juga pernah nggak lolos. Justru malah kan sekarang kita jadi makin berkembang kan karena udah pernah 2003 itu pernah ngerasa nggak kepilih, terus 2004 kepilih lagi terus nggak menang. Justru malah jadi kayak jiwa perjuangannya lebih kenceng. Gue tahun berapa ya? Kayaknya lu sempat 2002 gak sih? Ya gue lupa, gue pernah Iya. pernah sampai semifinal. Iya. Terus soalnya gue lihat foto lo dulu dan lu masih sama kan mukanya kan sampai sekarang.
Iya bener. Tapi emang itu ternyata awal permulaan karir lo kan? Iya. Itu dari Gatsam itu terus lo ngapain? Main film? Abis itu gue kan casting iklan tuh gak dapet kan. Karena setiap casting iklan tuh iklan body lotion gue inget banget. Terus gue kayak praktekin cara pakai body lotion. Gue gini dong kayak gue biasa gitu pakai body lotion kan. Gitu. Tapi ternyata harus set. Makanya gue gak lulus Chin gitu. Nah, Habis itu akhirnya pas lagi acting film kan natural tuh. Baru sekali casting langsung dapet. Gitu. Ternyata lo di dulu situ. Tau gak sih lo dulu kan lo main film Deolova tuh harusnya Deolovanya gue. Oh iya, gue tahu. Gue tahu. Iya bener lagi. Jadi iya kan waktu dulu tuh sebenarnya jadi karanya tuh gue, iya. lu jadi itunya iya, kan. Iya jadi si temennya itu, iya kan. Nah gitu. waktu itu sempat gak ada pemain, terus gue kayak ditawarin mau gak jadi? Nggak, gue bilang gue sekolah, gue bilang gue gak bisa, gue kalau sebanyak itu, gue bilang gitu. Terus kan harus main basket apa segala macam kan. Terus tapi gue seneng sih akhirnya kan maksudnya pas gue tonton itu Jessica Iskandar waktu itu juga castingnya bareng-bareng gue. Terus habis itu ada Gigi juga pas nonton juga ada Handika Pratama. Gak usah dibuka dong maksudnya itu ya, dia kakak kelas gue. Itu kan part dari masalah lo gitu yang kita gak bisa ini. Cuman gue inget banget karena waktu itu kayaknya lo waktu itu masih pacaran ya? Dulu, iya kan? Soalnya pas lagi syuting gue inget banget tuh si Handika gini, lo mau denger gak suara cewek gue nyanyi gitu? Oh my god. Sumpah suara lo tuh didengar-dengerin ke gue, gue inget. Aduh. Hai Handika. Ya teman main kita dulu ya. Terus ya udah dari situ abis dari casting Deolova dapetlah Apa Artinya Cinta. Sama Dimas Beck, ketemu Teh Meli juga di situ. Oh berarti harusnya Deolova dulu baru lo main. Iya harusnya Deolova dulu dan itu peran utama kan Deolova itu kan. Iya. Tapi karena sempet waktu itu ada tarik ulur segala macem, terus guenya juga udah keburu ditarik sama PH yang lain, akhirnya gue milih yang Apa Artinya Cinta ini. Tapi emang jodoh ya, akhirnya ketemu Teh Meli, akhirnya ketemu Irwan, duet Nihart. Jadi kayak emang ya udahlah udah rancangannya ke situ gitu kan. Ke situ, setuju. Dari jadi model, aktris, nyanyi, jadi host, jadi ibu rumah tangga, lo paling seneng yang jadi apa? Apa yang lo banget nih kayaknya gitu? Yang gue banget jadi ibu rumah tangga, ibu yang ada mbaknya juga nggak apa-apa sih. Gue juga mau itu enak sih. Sama ya pemain film itu tadi, karena mungkin merasa lebih confident di dunia itu karena emang ternyata lebih banyak dapat apresiasinya di dunia itu. Jadi kan sehingga itu jadi ngebuat gue lebih pede aja untuk bereksperimen gitu. Bener. Tapi kadang-kadang emang bener sih gue setuju. Di saat kita udah lebih tahu gitu kayak dunia ranahnya lo akan lebih percaya diri gitu. Iya, dan kayak, semakin lo percaya diri semakin bagus akhirnya kan. Bener. Jadi expert akhirnya. Setuju. Dan menurut lo tuh kalau misalnya lo sebagai pemain film lo masih pengen apa lagi sih gitu? Untuk sampai itu lo kan go internasional udah dong gitu. Tapi ya baru awal lah itu nggak terlalu gimana lah. Maksudnya awal go internasional itu sebenarnya ya baru film pertama yang berbahasa Inggris udah itu aja. Tapi itu untuk selanjutnya waktu itu castingnya di Sydney? UK ya, di Sydney. Terus buat dapet yang di UK gitu kan? Kalau rencana gue tuh sebenarnya yang belum pernah gue geluti adalah menjalani bisnis yang berkaitan sama Australia Indonesia. Itu aja sih, gue pengen memiliki sesuatu wadah atau opportunity atau apapun itu untuk mengendalikan bisnis yang berbau apa aja deh pokoknya yang berkaitan sama dua negara itu gitu kan. Jadi ya dua negara itu gitu kan. Terus jadi gue ngerasa kesempatannya apa, mau di pangan, mau di seputar entertainment, mau kecantikan atau apapun itu gitu. Pengen ada kesana lah projectnya. Ya? Kita tunggu dari Acha Septriasa. Dan kalau gue pernah baca Acha pernah jadi one of the highest paid Indonesian actress. Menurut lo? Iya, karena sebenarnya gue juga nggak pernah tahu orang tuh dapatnya berapa atau gitu. Gue sebenarnya segimana. Tapi ketika itu memang ada satu film yang bintangnya tuh banyak banget dan dibocorin lah sama beberapa produser yang memang pernah bekerja sama. Nah di situ makanya wartawan suka ada bisikan-bisikan seperti itu. Tapi kalau dibilang sampai sekarang memang masih seperti itu, masih belum tahu deh kayaknya. Kayaknya mungkin ada yang lebih lagi. Dan kalau diaminin aja lah. Ya bener iya diamin aja. Tapi kalau sebagai aktris sendiri gitu, misalnya lo masih pengen apa lagi sih? Pengen main sama siapa gitu atau? Kalau untuk sebenarnya pengennya di belakang layar sih. Kalau emang lo pengen bisa, mulai belakang layar. Karena
emang kesempatannya kalau untuk jadi di belakang layar itu bisa ngatur bisa di directing, bisa bikin ceritanya juga, bisa jadi casting director. Jadi sebenarnya di Australia itu juga gue lagi nyari-nyari opportunity kerjaan untuk jadi casting director. Iya. Kayak misal kayak bikin kayak mini series gitu. Nanti kadang mungkin bisa kita tayangin di Bun Lifetime ya. Iya dong. Iya kan? Direkturnya atau produsernya Acha Septriasa. Iya, tinggal nyari pemain aja nanti siapa ya, atau ntar gue yang cari sponsor ya? Iya. Yang cari sponsor ayo dong. Tetap ya ibu ini. Tetap ya, tetap kita bisnisnya. cari kerjaan lah. Tapi kalau misalnya lo sebenarnya orangnya tuh picky apa enggak sih? Apa kayak lo tuh gue kan ada beberapa kayak gue mau jadi aktris aja deh gitu, gue nggak mau yang lain, atau dalam berakting juga ada yang milih kan, kayak lo pengen cuma mau gini aja atau gue maunya ceritanya yang kayak gini. Kalau gue sih tipikal yang apa aja gue hajar sih ceritanya, mau itu cerita film hantu yang gue harus jadi hantunya sekalipun gue pernah jadi hantu? Iya, kemarin nih gue baru dapat 2 film yang dua-duanya gue harus berperan jadi hantunya. Ya menurut gue itu marketnya sekarang Indonesia lagi seperti itu, terus kesempatan kerjanya lagi seperti itu, jadi gue ya ngikutin aja gitu kan. Selain menjaga biar lebih eksistensi dan juga bisa lebih mempelajari cerita-cerita yang mungkin bisa lebih dikembangin lagi, karena kan cerita itu kan akan terus berkembang kan. Jadi ada karakter itu nggak mungkin ada karakter film yang jelek banget gitu, nggak ada karakter film yang nggak bisa dikembangin, pastinya punya slice of life yang menarik yang harusnya bisa didengar sama orang-orang. Tinggal kita aja sebagai pemain yang bisa membuat itu semenarik mungkin gitu. Tapi lo lo setuju nggak? Banyak yang bilang kayak semakin lo dewasa itu membuat lo semakin realistis bukan idealis. Bisa jadi, iya. Sekarang gue lebih kayak manusia pada umumnya manusia pada umumnya. Tapi selain itu karena ruang gerak gue jadi nggak terlalu bebas karena domisili gue aja udah beda, terus gue juga ada keluarga yang harus diurusin. Gue harus memilih pekerjaan yang benar-benar cocok sama jadwal gue, udah gitu aja sih. Sebenarnya lebih dijadwal bukan lebih memilih tapi lebih dijadwal. Iya, lebih dijadwal, terus habis itu lebih soal kenyamanan, soal keluarga nih ke handle atau enggak. Terus soal anak sih sebenarnya ya, ruang atau waktu gue buat anak tuh cukup nggak buat gue mantau dia gitu. Dan kesempatan belajar sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih jadwalnya udah nggak cocok, ruangnya waktunya udah beda sama Bridget, tapi belajarnya gue bisa lebih belajar lagi dari project itu, gue akan ambil sih. Berarti maksudnya kayak ada pro cons, biasa lo berarti kayak nulis gitu, atau mungkin dalam hati lo bisa menimang-nimang lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya gitu kan, gitu. Yes, itu mungkin bisa diaplikasikan juga buat teman-teman semuanya yang mungkin ya kalau ibu rumah tangga tuh kan pasti ada di dalam segala sesuatu yang kita putuskan itu kan pasti ada alasannya gitu kan. Banyak orang yang judgmental juga, benar nggak sih, kayak lu tuh punya anak lu tuh kerja terus tapi lu tuh kerja terus tapi anak lu nggak keurus gitu kan, maksudnya kasarnya ada orang yang berkomentar gitu. Cuman mungkin bisa dilihat kali mungkin sebenarnya ada alasan apa di balik itu gitu kan kita nggak bisa mikirin yang sekarang aja, tapi kita mikirin ke depannya, toh juga buat anak-anak juga. Sebenarnya sih masalah gitu. Kalau kita udah lebih dewasa itu kita lebih mikirin gimana caranya secara pemikiran gitu kita bisa berkembang. Karena kan kalau secara pengalaman hati kita, kedewasaan kita pasti ditempa sama kehidupan yang berbeda dengan roles yang berbeda, kita udah dewasa. Tapi apakah pemikiran lo jadi dewasa? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Lo harus belajar, men. Lo harus tahu apa nih di depan yang bakalan gue pegang, lo belajar bisnis, lo belajar, makanya hidup rumah tangga tuh boleh aja di rumah, tapi lo jangan berhenti buat berpikir atau ber-evolve sebagai human being, sebagai manusia yang memerlukan ilmu pengetahuan gitu. Kayak misalnya lo tetap baca, lo tetap nulis, lo tetap berkarya, lo tetap di dapur bikin channel YouTube kayak apa, jadi lo tetap beradaptasi sama lingkungan gitu. Benar, karena itu juga menentukan menurut gue dengan apa yang kita putuskan itu bukan hanya yang dipikirin tuh, bukan cuma karena ada waktu atau enggak, tapi bagaimana cara kita memutuskan sesuatu dan kita bekerja itu mencontohkan hal-hal yang baik juga buat anak. Jadi bukan serta-merta kita bareng terus kita nggak ngapa-ngapain jadinya lebih baik juga, belum tentu juga gitu. Kok jadi berat ya omongan kita ya ngomongin soal anak-anak. Kalau tawaran di Hollywood pernah nggak? Jadi waktu itu pernah gue kayak pernah denger deh ditawarin kan sesuatu kan. Iya, sempat. Jadi ada dua sih sebenarnya, ada Cinta Laura juga, ada gue juga. Dan waktu itu memang gue dapat kesempatannya castingnya dari Australia waktu itu untuk peran di Fantastic Beasts.
Prime of Grindelwald itu jadi Nagini, salah satu Iya benar, karakter gue ular. denger dari siapa ya waktu itu ya. Tapi itu udah lama sih, dan itu pun udah gue sebenarnya udah berlalu lah cerita yang kayak gitu, udah dilupain. Dan sekarang hanya Kenapa apa ya? waktu itu lo nggak ambil? Bukan nggak ambil sih, sebenarnya udah kayak ayo deh gue bisa nih lahiran sesar deh, oke deh gitu, udah lo gitu. hamil? Iya, Aku hamil lagi 7 bulan mau sesar gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kesempatan itu kalau misalnya gue jujur sama mereka, gue akan melahirkan, dan akhirnya pun gue bilangnya cuman karena kan dari awal casting gue nggak bilang kalau gue hamil gitu kan. Pada saat gue dapet pas casting tuh lagi hamil. iya, dan gue nggak bulan? bilang gue hamil. 7 minggu kali ya, 7 jadi minggu. belum gitu Jadi kelihatan. castingnya itu selama 5 bulan ya, castingnya selama 5 bulan. Jadi pas udah 5 bulan selesai casting, dan gue masih bilang kalau saya bisa di bulan September tanggal 1, gue bilang gitu. Bridget mau gue sesar tanggal 1 di UK nggak apa-apa gitu kan. Karena waktu itu reading dan syutingnya di UK. Jadi akhirnya tapi waktu terlalu itu, riskan lah ya mungkin. bukan terlalu riskan, merekanya nggak mau karena mereka minta readingnya bulan Juli tanggal 17 gitu. Jadi kan mundur 2 bulan itu ada photoshoot, ada reading, ada segala Lo masih macam. hamil. Ya itu belum jodoh gak sih? Iya, itu namanya bukan rezekinya. Ya, bukan Dan kan rezeki. mungkin harusnya kalau mau jadi pemain itu harus dirubah, harus flashback dari mulai sebelum menikah. Jadi kayak harus Ada banyak blunder. banget, harus di takdir gue banyak Blunder. banget, harus diatur-atur. Jadi gue Setuju. nggak apa-apa, nggak usah terlena. Terus habis itu ada Ya, lagi? setelah itu memang banyaknya ya banyak casting aja sih, dan kesempatan itu sebenarnya castingnya sih banyak yang udah gue castingin, cuma kan untuk lolos atau enggak itu kan kemarin ada yang sempat ada pandemi pula. Iya. Jadinya ada project-project yang emang harus datang ke Melbourne, di Sydney lagi lockdown segala macam, jadi nggak jadi. Kayak gitu-gitu tuh banyak banget sebenarnya. Jadi ya apapun yang gue jalanin sekarang nggak harus melihat ke belakang, pokoknya kita tetap berusaha aja. Benar. Nah kalau misalnya perfilman di Indonesia sendiri menurut lo gimana sekarang? Ya yang jelas sudah banyak banget kesempatan untuk bisa dilihat di kancah dunia ya. Buktinya kita kan udah ada Disney Plus, Netflix, sudah ada OTT Lebih yang banyak gampang, banget. OTT-nya banyak ya, bener, Iya, setuju. terus jadi kayak productionnya juga makin banyak, marketnya juga makin meluas. Ada yang film-film yang nggak harus yang pakai bahasa kita, tapi orang nggak harus mengerti banyak bahasa sekarang kita. international film gitu ya? Iya, jadi kayak sebenarnya the uniqueness sih yang dicari. Jadi kayak di mana cerita itu menjadi penting, di mana content itu jadi penting gitu. Nggak harus kayak pemainnya orang yang mahal-mahal, tapi kalau kontennya itu penting dan bisa menginspirasi orang, pastinya bakalan bisa menyentuh hati orang banyak, dan akhirnya yang nonton juga makin banyak gitu. Yang kemarin yang menang apa sih namanya? Yang film Korea itu? Oh iya, The Parasite itu. Iya kan? Oscar itu Menang kan. Oscar aja film Korea gitu. Jadi Iya. nggak menutup kemungkinan Film berbahasa Indonesia asing pun bisa. bisa. Gitu. Iya. Nah kemarin kan pas lo pindah ke mana? Ke Sydney itu kan lo karir lo lagi oke banget dong. Alhamdulillah. Tapi kok lo mau sih gitu kan, pasti banyak yang bertanya, kok lo mau sih lagi bagus-bagusnya terus tiba-tiba lo harus. Sebenarnya gue lonely aja sih. Karena selama ini kayak gue berharap punya keluarga yang, pokoknya punya keluarga, punya anak. Gue tuh cita-cita gue juga kayak punya Jadi ibu rumah tempat tangga buat ya? pulang, jadi ibu rumah tangga juga, ngurusin rumah tangga gitu. Jadi ada deep down in my heart, I just wanna have my own family gitu. Terus pengen punya anak yang lucu gitu, yang gue urusin sendiri dengan tata cara gue sendiri. Ya mungkin ada sisi kemandirian itu ya. Sampai akhirnya dilamar itu, ya udah gue lebih mikir, oh nanti pasti karir ada lagi lah jalannya, caranya. Tapi Jadi, bener kan? alhamdulillah sih ada aja jalannya, caranya, tapi harus kompromi gitu. Iya. Karena kan ini kan ada 2 orang di pernikahan gitu. Ya makanya mungkin buat kalian semua yang mungkin lagi ada di persimpangan, ya dijalanin aja sesuai dengan hatinya dulu gitu. Tapi menurut gue apapun yang dijalankan dengan hati, terus lo tidak menyalahi aturan apapun, terus dapat ridhonya dari keluarga, ya pasti jalan juga sih, Iya, ya kan gitu. Walaupun lo pasti ada stigma-stigma gitu nggak sih, kayak banyak yang Duh ditinggalin nih lakinya, iya. Orang-orang banyak yang kayak, lo berani tuh Ca, gimana? Kayak gitu-gitu. Cuma ya pasti ada tantangan lah, pasti di tengah-tengahnya nggak bohong, banyak banget kerikil-kerikil yang kayak gue ngerasanya aduh kok jadi susah banget gini ya, kan tujuan gue bukan gini ya harusnya gitu kan. Tapi ternyata ya kesabaran gue itu yang harus gue uji. Jadi kayak gue ngeladenin
suami gue yang jauh dari gue, itu kan gue harus sabar kan. Betul. Ini kan tanggung jawab gue ya. Terus kayak gue harus tetap nggak being neglectful to my surroundings, kayak gue mesti harus perhatiin tuh orang-orang yang di sekeliling gue yang mendukung gue gitu kan. Jadi kayak, dan pas lagi kerja pun harus 110%, jangan balik-balik, wah ternyata kurang ya atau gimana. Jadi benar-benar harus perlu fokus yang luar biasa, tapi di satu sisi harus mindful sama sekitarnya juga gitu. Itu sih, dan ada hal-hal yang harus direlain, diikhlasin gitu. Jadi kayak apapun bisa hasilnya. Nggak semuanya bisa under ke kontrol kita gitu kan. Jadi kayak apapun hasilnya ya kita berdoa aja semoga apa yang kita usahain itu tujuannya baik kok. Ya udah berdoa, lepasin, ikhlasin, udah. Jadinya nggak gila gitu. Nggak, maksudnya kita kan nggak bisa kayak yang ini mau, yang itu mau, semuanya mau kan nggak bisa gitu kan. Yang penting tahu prioritas. Iya, prioritas. Ya. Lo pacaran sama yang sekarang berapa lama? Sama Vicky, pacaran 9 bulan. Lo sama Raffi berapa sih? Enggak. Ya sebenarnya pacaran nggak pacaran lah waktu itu. Oh iya, taruh ya. Enggak juga sih, enggak. Cuman kan kalau gue waktu itu udah lama berteman terus tiba-tiba kayak dekat terus ya udahlah gitu. Iya. Nikah, soalnya gue juga kan long distance Shy, jadinya ya. Tadinya gitu? Iya long distance. Kenalnya cuman lagi di Sydney. Waktu itu ada festival film, gue datang terus dia tiba-tiba udah kayaknya settle gitu di Sydney, terus gue yang kayak ngeliat kayak gini tempat kerjanya di Sydney. Lo kenalan di sana? Kan gue dulu kan pas lagi kuliah sempat kuliah beda kampus tapi di satu Cyberjaya tuh di Malaysia, di satu kota gitu. Oh, emang berteman sama dia nggak? Dia tuh temennya adik gue sebenarnya, tapi beda angkatan. Jadi dia seangkatan sama gue. Tapi iya, sepermainan. Vicky itu tuh adik kelas gue dulu. Iya. SMP apa SD ya? Lupa deh gue. SD SMP SMP ya. Lo nggak sampai kelas 3 lo udah pindah kan? Enggak, SMP gue masih di situ di Al Azhar kan? Iya. Iya, berarti masih di kelas gue, masih satu sekolah, satu alma mater. Tapi lo gimana akhirnya tahu lo bahwa dia adalah calon suami, he's the one, gimana? Lo akhirnya melihatnya dari mana? Kalau gue ngelihatnya, pokoknya cowok tuh yang penting dia he knows what he said and dia tuh commit aja sih kalau gue ya. Karena gue nggak suka misalnya nih jalan hubungan tapi dia kayak nggak tahu mau kemana gitu. Gue nggak suka. Tapi kalau misalnya dia udah tahu mau kemana terus kayaknya dia bisa mempertanggungjawabkan nih, gue bisa kok gitu. Bisa kok berkomitmen dan ini buktinya gue ada jalannya, gue tahu projection gue ke depan gimana. Nah itu yang gue lihat. Jadi menurut gue dia seperti itu waktu itu. Dia bisa maksudnya ya jadi imam lah gitu ya kan. Bisa jadi imam sekaligus kayak menguraikan apa rencana dia ke depan sehingga gue jadi kebayang gitu. Oh begitu maksud lo, gue pindah ke sana segala macam, pokoknya lu urusin segala macam. Terus kayak cita-cita lo ke depan kayak gini, lo pengen punya keluarga kayak gini gitu. Jadi ya udah karena dia punya sisi kedewasaan yang menurut gue untuk anak umur 27 tahun yang dulu sama-sama kayak gue gitu ya, 28 tahun. Gue ngelihatnya kayak cowok yang udah bekerja dari ya keringetnya dia sendiri, bekerja keras, terus dia mau ngelamar perempuan, ya menurut gue ya dia di situ berusaha banget ngebuktiin sih, itu yang akhirnya memperluluhkan hati gue. Ya, tapi kan orang kan kayak caranya beda-beda gitu, yang bisa meluluhkan hati orang tuh kan caranya beda-beda. Tapi balik lagi lo akhirnya mau nikah ya karena emang ada cita-cita deep down inside itu ya, ada cita-cita pengen jadi ibu rumah tangga. Terus habis itu lo sebelum nikah lo bilang nggak kayak tapi gue masih pengen gini gitu atau lo masih tetap pengen karir? Justru malah dia yang mendorong gue untuk tetap bisa berkarir, dan kalau misalnya emang dia pengennya ya tetap prioritasnya keluarga, terus dia pengen gue ke depannya tetap berkarir dan berkarya tapi harus ada waktu-waktu buat keluarga. Jadi itu aja sih kesepakatan. Ada kesepakatan. Iya. Kalau lo emang pengen jadi ibu rumah tangga kan, tapi ternyata disuruh berkarir abis-abisan. Kayak lo bos di perusahaan lo sendiri, terus lo gimana lo ngebagi waktunya dan apakah adjustment itu ngebuat lo kayak duh gimana ya, kok gue jadi begini akhirnya, tapi oh yaudah deh gue jalanin aja. Gue? Lo. Sebenarnya tuh kenapa gue akhirnya mau, tadinya kan gue memang benar, gue tuh cita-cita gue tuh hanya jadi ibu rumah tangga. Tapi gue sadar dari awal bahwa
yang harus gue ikutin kan imamnya gitu kan, suami gitu. Lo jadi dasar itu Dasarnya dulu ya? itu dulu gitu. Gue tahu pokoknya selama itu baik gitu, kenapa nggak diikutin gitu. Terus ya salah satu jadi ibu rumah tangga kan harus support suami. Ternyata karena suami gue kerjanya di bidang itu, jadi ya salah satu supportnya ya gue harus ikutan juga terjun. Itu sih sebenarnya dasar awalnya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya berkembang. Ini kan bukan sesuatu yang sampai akhirnya sekarang kayak gini tuh bukan suatu hal yang gue rencanakan dari awal gitu. Jadi itu mengalir aja gitu, mengalir. Kayaknya bikin ini ya, kayaknya bikin itu ya gitu. Tapi insting lo berarti ada banget dong ya, karena setiap sesuatu yang lo usahain, yang lo bikin tuh ya ada ya mungkin yang nggak tahu ya berhasil banyak atau yang enggak. nggak ada, Tapi nggak jadi apa-apa banyak. Tapi ya maksudnya at least Iya, ada iya, banyak yang kita lihat yang akhirnya jalan itu kan berarti kan. Ya alhamdulillah gitu. Maksudnya semua emang bener-bener dijalanin bukan yang kayak dari awal nih oke nanti kita bikin perusahaan gitu, nggak kayak gitu. Tapi yang gue syukurin satu adalah tadinya awalnya gue juga kayak aduh gue kayaknya capek banget ya, gue tuh kayak apa tuh harus kayak apa harus kerja, nggak bisa kayak gue tuh kayak liburan gitu ibaratnya tuh gue nggak mungkin kayak liburan cuma liburan doang, lebaran cuma lebaran doang tuh gue nggak mungkin, pasti ada kerjaan gitu kan. Iya. Tadinya awalnya kayak gitu, kayak gue capek apa semuanya ibaratnya semuanya syuting, tapi satu hal yang gue syukurin ternyata ya namanya pernikahan kan ups and downs kan, pasti ada naik turun. Dan gak bisa langsung klik gitu. Ternyata tuh kliknya gue tuh ternyata lewat kerjaan gitu. Oke, jadi iya. komunikasi lo itu terbangun tuh dengan kerja sama-sama. dengan berdiskusi bersama. Betul gitu. Oh oke, I understand. Ternyata ada di balik itu tuh ada sesuatu gitu. Dan you ternyata know what? Komunikasi gue juga banyak soal kerjaan lo ke laki gue. Iya kan? Kerjaan gue dan kerjaan dia. Iya aneh banget ya. Ya tapi kan memang ya kalau gue sih bersyukur aja karena banyak juga orang yang menikah tapi nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Gue pikir tuh kayak lu berdua tuh kayak aduh satu bahasa yang kayak sayang. Enggak. Jadi gue tuh ternyata dan gue banyak bersyukur ternyata dengan kesibukan kita masing-masing, dengan kita kerja bareng itu jadi kita ada ternyata quality time-nya kayak gitu. Quality time lo adalah berusaha bersama buat keluarga ini, ya dengan kerja gitu. Karena awalnya juga kayak gitu, misalnya kayak dulu Rafathar deh gitu, langsung waktu masih bayi gitu. Kalau dia nggak gue ikut, ke orang-orang kan pada bilang kayak itu anaknya disuruh syuting mulu, bukan kayak gitu. Tapi kalau nggak dia gue bawa, dia nggak akan bisa ada waktu bareng-bareng gitu. Iya. Jadi ya ternyata jalannya kayak gitu, ya udah disyukurin aja. Menarik. Soalnya ya gitulah ya, menurut gue tuh buat bestie nih yang sekarang ibaratnya nih lagi menjalin rumah tangga, terus kayak masih ngerasa kok dia nggak kayak dulu ya, dia nggak romantis lagi. Hey, you know what? Kayak kawin itu atau menikah itu nggak harus romantisnya yang dilihat. Justru malah dengan dia bekerja bersama kita bisa jadi teman diskusi, bisa membuat karya bareng-bareng. Itulah bentuk cintanya. Ya nggak sih? Setuju. Ya kita ujung-ujung realistis. Jadi kadang-kadang menurut gue tuh yang banyak yang tidak disuarakan adalah after married gitu, yang benar-benar yang harus disuarakan kan, karena kan kalau abis nikah, kalau misalnya kita nih mau menikah nih kan, kayaknya tuh yang dipikirin tuh, wah, kayak happily ever after, bener nggak sih? Kayak kita nikah dengan kayaknya tuh pesta apa segala macam, kita tuh suka lupa abis itu yang terjadi tuh apa, yang terjadi kan kehidupan kita yang ya gimana sih kayak lo sama orang tua aja yang udah kenal dari lahir aja pasti ada cekcoknya. Iya. Apalagi sama pasangan gitu. Sama yang baru kita kenal udah gede gitu kan. Iya. Bukan berarti lo tuh ya banyak kan yang orang bilang ya kalau udah nikah tuh berubah, bukan berubah, emang orangnya kayak gitu. Iya kan? Iya. Emang orang kayak gitu tapi emang belum kebuka semuanya aja. Bukan berubah loh menurut gue ya. Iya. Emang belum kebuka aja gitu kan, kita namanya juga kenalan kan nggak bisa langsung dari A sampai Z kita tahu semuanya. Begitu kita nikah, kadang-kadang taunya juga nggak bisa setahun 2 tahun, bisa it takes berapa tahun gitu buat saling mengenal bener-bener. Bahkan ada yang sampai selesai pun nggak kenal apapun gitu, ada juga yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Jadi ya menurut gue ya udah gitu, selama masa kita ngejalaninnya juga tulus, terus ya udah yang ternyata memang bener. Gue tuh bukannya kayak kan ada orang yang kayak ini kayak kalau perempuan harus lebih sama atau gitu. Gue bukan nggak percaya itu, cuman yang gue percaya adalah
di dalam satu rumah tangga, ibarat satu kapal itu harus ada nahkodanya, harus ada suaminya, harus ada imamnya. Kalau dua-duanya mau jadi imam ya nggak akan jalan gitu. Iya, bener banget sih. Gitu. Pada akhirnya sekuat-kuatnya perempuan itu tetap ada kendalinya, ya laki-laki itu meredam segala ambisi perempuan supaya jadi bisa seimbang. Bisa bareng gitu. Kalau dua-duanya mau jadi imam, ibaratnya dua-duanya mau jadi pemimpin yang akhirnya. Dan laki-laki juga kita mesti ajarin dia mendengar juga ya. Betul. Nah kalau lo ada nggak quotes yang menjadi pegangan hidup lo? Quotes, mungkin gak spesifik ditulis sama siapa, tapi gue sering baca terus gue mengilhami aja ya. Kejujuran dan keterbukaan itu adalah fondasi terpenting di dalam kehidupan rumah tangga atau relationship manapun. Karena keterbukaan, kejujuran, ya kita bisa merasa secure dan safe ketika kita di mana aja, kapan aja, jauh atau deket, dan juga apa ya, mungkin kita harus percaya kali ya, karena kejujuran itu kita harus percaya kali ya sama partner kita gitu aja sih, untuk menjadi landasan kalau misalnya kita tuh apa yang kita lakukan ini tuh nggak sia-sia karena dia juga begitu kayak gitu. Kalau berarti lo lebih milih pasangan kita belak-belakan gitu tapi sakit, atau bohong tapi lebih menyenangkan? Gue mendingan belak-belakan tapi sakit sih. Mendingan belak-belakan tapi sakit kalau gue, karena gue tipenya suka menerima kenyataan aja. Gue jangan jual mimpi kayaknya ke sedih gue. Banget gitu ya, menerima kenyataan. Suka menerima kenyataan aja. Oh ya udah, kalau kayak gini gak usah bahas soal gak usah bahas soal permasalahannya, solusinya aja gitu. Kita rancang solusinya gimana. Karena ya kalau permasalahan kita obrolin masalahnya terus akhirnya ujung-ujungnya hanya bertikai aja, tapi kita nggak fokus di permasalahan itu dan menyelesaikannya sebagai teman. Karena ujung-ujungnya kan ini partner hidup. Lo somehow ketika kesalahan di salah satu di antara kalian terjadi, kalau mau lupain masalah itu dulu, ngomong sebagai partner, ngomong sebagai teman gitu. Seandainya lo di posisi gue, seandainya gue di posisi lo, seandainya orang lain begitu, apa yang ada di bayangan lo, gitu aja, ngomong sebagai teman. Itu sih yang perlu kita fokusin gitu. Tapi menurut lo kenapa, ya mungkin gak semuanya, tapi yang kita dengar itu banyak perempuan yang akhirnya melupakan mimpinya. I almost gave up on my dreams juga sih. I almost gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak ketika yang itu udah lewat kesempatan gue bisa go internasional segala macam kemarin itu, gue sempet kayak almost down gitu. Adalah di saat gue baru pertama kali nyusuin, ngelahirin, sakit minta ampun itu, terus ada postnatalnya itu juga gue ngelaluinya lumayan sakit-sakit ya badan gue. Ya mungkin semua terus orang berbarengan juga ada yang tahu ya. Baru lo kayak melepaskan job yang besar kan. Itu kan gak semua orang tahu. Mungkin gue di mata gue, di hati gue, di badan gue yang terlihat sama orang-orang adalah gue lagi foto-foto di Sydney, seru banget, dan anak gue lucu. Bahagia sekali, cuma maksudnya ada di dalam diri gue tuh yang kayak terbang gitu kan, sebagian nafas gue tuh kayak hilang gitu kan, karena nyesek gitu setiap kali. Atau nggak yang kalau misalnya kayak lo pikirin terus nyesek panas badan lo gitu kan, dia kan kayak kesel gitu. Ya, plus hormon kan, juga sih gue rasa waktu itu mungkin karena baru lepas bayinya kan dari badan kita, jadi ada perubahan hormon juga. Tapi ya jangan menyerah, yang pasti gue bisa bangkit lagi itu karena ada support system juga dari orang tua yang mengerti gue, dari suami gue yang pelan-pelan bisa menenangkan gue, dari diri gue sendiri yang tumbuh dewasa dengan pemikiran-pemikiran gue gitu kan. Akhirnya lama-lama kita bisa menerima. Yang penting accepting itu ya, accepting itu penting banget dalam hidup. Karena kalau misalnya kamu nggak berusaha accept apa yang terjadi sekarang, itu bisa jadi membuang energi diri sendiri, dan juga hidup di dalam masa lalu atau di dalam masalah yang nggak terselesaikan, nggak terpecahkan. Akhirnya lo nggak move on, dan apa-apa kegiatan setelah itu yang lo lakukan menjadi tidak full on, nggak 100%. Jadi akhirnya lo menyanyiakan waktu. Kayak hidup dengan masa lalu gitu ya? Iya, akhirnya anak yang di depan mata kita jadi nggak bersyukur ya. Kayaknya kita udah dikasih anak yang lucu, yang seger, yang pinter, yang sehat. Masih banyak yang harus disyukurin. Iya. Itu. Kalau menurut lo ibu rumah tangga itu karir atau bukan? Menurut gue sih emang sebenarnya anugerah ya. Nah, kadang-kadang orang tuh main suka mengkotak-kotakan gitu, mana yang ibu menyusui, mana yang enggak, mana yang... Itu jadi permasalahan loh. Semoga Bridges pintar Mama Gigi. Amin, Masya Allah. Bisa
dia akan selalu inget, oke mama, jadi sedih deh gue ngebayangin gitu ya. Iya. Mama setiap hari nganterin aku ke sekolah gitu ya kan. Bapak rumah tangga gitu, memang kan banyak kan sekarang yang terjadi gitu bapak-bapak rumah tangga gitu. Ngapain sih didengerin, mereka juga nggak bisa ngebantuin kita, ngasih duit juga enggak kan ibaratnya.